Salam adik-adik, selamat pagi. Saat ini kita bertemu lagi dalam ibadah persekutuan Teruna Sola Gracia Marangkayu. Nah, adik-adik, saat ini kita tetap masih jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan yang bersih dengan air yang mengalir. Makan makanan yang bergizi. Jika adik-adik keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, sebelumnya itu kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 15 berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang begitu baik di dalam kehidupan kami, di mana ya Tuhan, Engkau selalu hadir, sehingga pada saat ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan buat kami, anak-anak-Mu, untuk beribadah, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Bapa dalam surga, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya, hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi sekali lagi dari Gita Bakti 22, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua, besar dan ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman dan membaca firman Alkitab, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Ketika Tuhan di pagi ini Engkau masih memberi kesempatan kami, ini kami anak-anak-Mu siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati Tuhan kami pada saat ini semua, juga berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, amin. Adik-adik, kakak ajak berdiri. Pembacaan kita saat ini
terdapat dalam Hosea pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Hosea pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 yang menyatakan, judul, Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda pada zaman Yerobiam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di rembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama itu Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Nah, shalom adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Tentu semoga kita dalam keadaan sehat ya. Nah, tema pagi hari ini adalah hukuman bagi yang tidak setia kepada Tuhan. Hukuman bagi yang tidak setia kepada Tuhan. Sebelumnya adik-adik, kakak akan bertanya ya kepada adik-adik. Tentu bagi adik-adik, pasti semua punya sahabat kan? Benar kan? Nah, adik-adik punya sahabat nih. Sahabat itu adik-adik buat adik-adik bagaimana? Sahabat itu kak, dia dekat dengan kita kak. Ya, pun ketika kita bersama-sama dengan sahabat, kita mau makan bersama, belajar bersama, bermain bersama-sama, itu semua dengan dia kak. Nah, adik-adik pasti punya sahabat dan kita sudah percaya dia adalah teman baik kita. Nah, suatu saat bagaimana respon adik-adik ketika sahabat adik-adik itu membohongi adik-adik? Pasti sedih ya, kecewa iya. Tapi kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan, tapi kita mau memaafkan. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini menceritakan ada salah satu nabi yang sungguh luar biasa. Nabi ini bernama Hosea. Dia diutus Tuhan untuk pergi ke bangsa Israel, yaitu bangsa Israel utara di Samaria. Pada saat itu dipimpin pada masa Raja Yerobeam II. Adik-adik, bangsa Israel dulu dikenal dengan bangsa yang baik, penuh damai, menghadirkan damai sejahtera. Tetapi karena kenyamanan yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka, mereka akhirnya pelan-pelan, sedikit-sedikit mengabaikan Tuhan. Mereka mengecewakan Tuhan. Mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan, padahal Tuhan baik kepada mereka. Dengan menyembah Baal, membuat patung-patung berhala. Mereka menyembah patung-patung berhala
tetapi bukan menyembah kepada Tuhan. Adik-adik, Allah memperhatikan bangsa Israel. Allah mengingatkan kepada mereka dengan mengirim nabi-nabi yang ada, Nabi Amos, Hosea, Elia, dan Elisa, untuk memperingatkan mereka. Tetapi mereka tetap keras. Mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Dan akhirnya Allah menghukum mereka. Mereka diperhadapkan dengan bangsa Asyur. Nah, hal ini disebabkan karena umat Israel tidak mau mendengarkan kepada Tuhan. Dan Allah mengutus Nabi Hosea. Nabi Hosea ini seorang nabi yang taat dan takut kepada Allah. Allah memerintahkan Nabi Hosea untuk mengawini istrinya, yaitu bernama Gomer, yaitu perempuan yang tidak setia. Dan mereka melahirkan ketiga anak yang diberi nama Yisrael, Lo-Ruhamah, dan Lo-Ami. Dan arti dari ketiga anak ini ialah Allah akan menghukum umatnya dan menyerahkan mereka. Mereka bukan lagi umatnya karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkawinan Nabi Hosea dan Gomer ini menggambarkan yang pertama, sebuah hubungan Tuhan dengan umatnya, yaitu bangsa Israel. Hal ini menunjukkan betapa tidak setianya bangsa Israel sebagai istri Hosea, yaitu Gomer. Betapa tidak setianya, dan Tuhan sudah memelihara dan menyelamatkan mereka. Yang kedua, ketidaksetiaan bangsa Israel adanya pengaruh oleh bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Tuhan, dan akhirnya mereka juga ikut pun terpengaruh dan menyembah bangsa asing dan meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, ketaatan Hosea kepada Tuhan menunjukkan dengan sedianya mematuhi perintah Tuhan dengan mengawini Gomer. Apa yang dilakukan Hosea berbanding terbalik dengan hal yang sudah diperbuat oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Yang keempat, arti nama anak-anak hasil perkawinan Nabi Hosea dan Gomer ialah Yisrael, artinya menabur atau menyebar benih. Lo-Ruhamah berarti tidak ada belas kasihan, Allah tidak menyayangi mereka. Dan Lo-Ami, mereka bukan umatku atau bukan umatku. Nah, dari cerita inilah Tuhan menegur bangsa Israel yang tidak setia kepada mereka, yang tidak setia kepada Allah, maka Allah menghukum mereka. Adik-adik yang kasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan, pun kita sebagai adik-adik banyak godaan dan tantangan ketika kita melakukan sesuatu. Apakah kita mau setia kepada Tuhan? Saat kita beribadah, apakah kita setia kepada Tuhan? Sebelum kita mau beribadah online, kita tergoda dengan film drakor. Setia enggak dengan baca Alkitab? Setia kepada teman-teman, kepada guru-guru, pada orang tua, dan kepada Tuhan. Terlebih kepada Tuhan. Ataupun ketika kita dewasa nanti, kita diperhadapkan tantangan kita dengan harta atau tahta, bahkan cinta. Kita memilih, kita setia kepada Tuhan atau mengabaikannya. Adik-adik, jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan dan tetap setia kepadanya, mau berkomitmen, mau mendengarnya, dan melakukan perintah firman-Nya. Amin. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 446, bait yang pertama, setialah. Kepada Tuhanmu, hai kawan.
doa syafaat, kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa, kasih setiamu tak habis-habis buat kami. Ketika Tuhan pagi ini Engkau telah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami anak-anakmu setia kepadamu Tuhan, di dalam keadaan pun, dimanapun kami berada. Setia kepadamu Tuhan, meskipun berbagai tantangan, rintangan yang kami hadapi. Tuhan sanggupkan kami, berikan kami iman, pun kami setia kepadamu ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu. Saat ini kami berdoa, kami pun di rumah bersama-sama, melakukan aktivitas bersama-sama, belajar di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Tuhan sertai, berikan kami hikmat kemampuan, agar supaya dengan keadaan Tuhan kami tetap percaya ada waktu Tuhan yang akan berikan kepada kami. Kami berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan, yang sedang bekerja, pun yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sertai mereka Tuhan, agar supaya kami pun anak-anak menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, yang setia kepada orang tua, bahkan takut akan Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhanlah yang memberkati mereka, memberikan mereka kepulihan sehingga mereka bisa pulih Tuhan dan bisa beraktivitas kembali. Pun kami berdoa juga orang yang sedang dalam isolasi mandiri, yang sedang terjangkit Tuhan sakit COVID Tuhan. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, pergumulan yang kami hadapi ini. Dengan adanya COVID ini Tuhan, Tuhan selalu memberikan iman kepada kami, agar supaya kami yakin percaya Engkau akan memulihkan kami kembali ya Bapa. Pun kami berdoa kepada para medis, Tuhan kuatkan mereka, sertai mereka, memberikan kesehatan kekuatan mereka, agar supaya mereka dapat menghadapi Tuhan dengan penuh tanggung jawab, syukur dan setia kepadamu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa negara Indonesia kami, para pemimpin Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai pemimpin dari tingkat teratas sampai tingkat terendah, Tuhan berkati dan sertai, menghadiri damai sejahtera ke Tuhan kepada bangsa Indonesia kami dengan kesatuan. Tuhan Yesus yang baik, kami pun berdoa buat gerejamu Tuhan, yang ada semuanya Tuhan di muka bumi. Tuhan berkati Tuhan hamba-hambamu Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa buat mengambil bagian pada ibadah IHMPT pada saat ini, baik liturgos, baik teknisi, baik pemain musik. Tuhan Yesus berkati dan sertai Tuhan, memberikan mereka Tuhan kesehatan, kekuatan, agar supaya mereka tetap selalu setia, tetap selalu semangat Tuhan untuk melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami berdoa dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum pundi persembahan kita jalankan, kita menyanyi dari Gita Bakti 81, baitnya yang pertama,
Setelah itu kita lanjutkan dengan baitnya yang kedua. Allah sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Ada Tuhan Allahmu, dan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Di persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh, kasih dan setiamu Tuhan dilimpahkan padamu. Allah sumber penghikmatan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, di mana kami sudah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati, Engkau kuduskan, agar persembahan kami ini ya Tuhan, dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah gerejamu Bapa. Bapa dalam surga, terima kasih banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita tetap berdiri. Adik-adik yang terkasih, setialah kepada Tuhan, lakukan perintahnya dan selalu taat kepadanya. Kidung Jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari adik-adik kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih kepada Bapa. Ini kami Tuhan, ibadah ini telah selesai dan tidak usah pun. Itu semua Tuhan bukan karena kehebatan kami, itu semua Tuhan penyertaan-Mu. Ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kak Prilly mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.